Kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pejabat sekarang, jadilah pejabat yang adil. Berbuat adillah. Jangan zalim, jangan aniaya siapa-siapa. Untuk kita yang sebentar lagi pilkada ini akan berlangsung, pilihlah pemimpin-pemimpin yang adil. Jangan mau memilih pimpin itu karena hanya uang 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Pilihlah pemimpin yang adil itu. Memilih pemimpin ini bukan perkara main-main dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam golput. Apa sebab? Karena keberkahan negeri ini juga tergantung pada kepemimpinan. Tergantung di tangan pemimpin. Salah pemimpin itu sengsara kita. Meleset pemimpin itu azab kita yang akan kita dapatkan. Dan kalau Allah ingin menghukum kita, Allah berikan pemimpin zalim untuk kita. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul qahhar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di siang hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu, marilah pula kita mengucapkan salawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umat yang benar-benar mencintai Nabi kita pula. Dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Agustus dan bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Khatib sengaja ingin mengingatkan kita kembali bagaimana mensyukuri kenikmatan merdeka yang Allah berikan kepada kita. Menurut para ulama, sekurang-kurangnya ada 3 yang mesti kita lakukan untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Pertama, mensyukurinya dengan hati. Apa yang kita mesti lakukan sebagai tanda syukur kita di dalam hati? Yaitu menanamkan di dalam hati kita bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bangsa Indonesia menuangkan syukur dalam hati ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah mustahil rasanya Indonesia ini bisa merdeka kecuali karena Allah ingin Indonesia ini merdeka. Karena kita melawan penjajahan
Belanda lengkap dengan persenjataannya. Dan setelah itu kita melawan pasukan sekutu lengkap pula dengan persenjataannya. Kita hanya mengandalkan keris yang pendek, parang, pedang, atau mungkin hanya dengan bambu runcing yang belum tentu tajam. Mereka menggunakan bedil, senapan, tank, bom. Kita hanya mengandalkan senjata-senjata tradisional untuk mengalahkan mereka. Tapi karena Allah ingin kita merdeka, maka merdekalah bangsa ini. Dan itulah sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan dalam hati kita bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Itulah syukur yang pertama. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan Islam mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang boleh diperbudak, tak ada manusia yang boleh dijajah, dan Islam menentang perbudakan dan penjajahan itu. Katanya beda, jajah dengan budak itu beda, tapi makna sebenarnya sama saja. Dijajah itu sama artinya diperbudak. Satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menegur gubernurnya Amr bin As ketika ada masyarakatnya melapor kepada Umar bin Khattab tentang apa yang dilakukan oleh gubernurnya di Mesir. Umar mengeluarkan sebuah pernyataan, dan pernyataan itu masyhur sampai sekarang, ditulis dalam riwayat-riwayat tentang orang-orang soleh. Apa kata Umar bin Khattab waktu itu? Matasta'badtumun nas, mengapa engkau perbudak manusia itu? Waqad waladathum ummatuhum ahrara, padahal semua mereka itu dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka. Kata Umar bin Khattab ketika menegur Amr bin As melakukan perbuatan zalim, menganiaya, memperbudak masyarakatnya, meskipun itu bukan muslim, meskipun itu yang diperlakukan tidak adil oleh Amr bin As adalah orang Yahudi di Mesir itu. Tapi Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan bahwa semua kita ini dilahirkan oleh ibu-ibu kita masing-masing, lahir dalam keadaan merdeka, bukan seorang budak yang berhak dijajah, diperbudak kapan saja. Itulah anugerah dari Allah kepada kita, nikmat yang mesti kita syukuri. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, syukur yang mesti kita lakukan sebagai tanda syukur kita kepada kemerdekaan ini adalah syukur dengan lisan. Apa yang mesti dilakukan? Sering-seringlah mensyukuri kemerdekaan ini dengan mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Allah berikan nikmat kemerdekaan ini kepada kita. Tapi sebagian ulama lagi menyatakan apa yang mesti kita lakukan sebagai tanda syukur kita dalam bentuk lisan adalah memperbanyak doa untuk para pahlawan kita, untuk syuhada-syuhada kita yang menyerahkan nyawa mereka untuk kemerdekaan negeri ini. Doakan mereka, Allah berikan tempat yang terbaik untuk mereka, Allah ampunkan dosa-dosa untuk mereka, dan itu adalah tanda syukur dalam bentuk lisan. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu syukur yang ketiga adalah syukur dalam bentuk perbuatan. Dalam istilah lain disebutkan mengisi kemerdekaan ini dengan perbuatan-perbuatan yang produktif. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Negeri ini negeri yang makmur, negeri yang hebat, subur, gunungnya banyak, sungainya banyak, lautnya luar biasa, isi perutnya banyak. Tapi kalau kita tidak mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang produktif, pekerjaan-pekerjaan yang produktif, maka negeri yang makmur ini
tak akan memberikan kesejahteraan bagi kita sama-sama. Bahkan negeri yang hebat ini bisa saja menjadi bencana bagi kita. Gunung yang hebat-hebat, sungai yang banyak itu, laut, isi tambang bumi ini, itu bisa menjadi bencana bagi kita kalau kita tidak mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang produktif. Dan salah satu perbuatan yang produktif yang mesti kita lakukan adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar turun barokah dari langit dan turun pula barokah dari dalam perut bumi ini. Hujan yang turun ke bumi ini, hujan yang memberi berkah bagi kita. Apa yang kita dapatkan dari perut bumi adalah menjadi berkah bagi kita. Bisa saja hujan yang turun dari langit ini itu menjadi bencana bagi kita, dan bisa saja apa yang keluar dari perut bumi ini menjadi musibah dan bencana bagi kita. Itu semua akan menjadi barokah bagi kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa lihat negeri itu biasa-biasa saja. Di dunia ini ada negara, ada bangsa, negerinya biasa-biasa saja. Sumber daya alamnya tak banyak, tak hebat, tapi masyarakatnya bahagia di situ. Masyarakatnya pintar-pintar, masyarakatnya makmur di situ. Apa sebab? Karena Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu turun barokah dari langit, keluar barokah dari bumi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah, kata Allah, sebuah bangsa, sebuah negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, lalu mereka bertakwa, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan buka, kata Allah, barokah dari langit, barokah pula dari perut bumi. Walakin kazzabu, tetapi kalau mereka mendustakan, tak mau beriman dan tak mau bertakwa, fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kami akan siksa mereka atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, negeri ini akan memberi keberkahan bagi kita kalau kita beriman dan bertakwa. Tapi kalau kita ingin negeri ini akan menjadi bencana, perbanyaklah maksiat. Dan salah satu maksiat yang Allah segerakan hukumnya untuk kita di bumi ini adalah bila zina itu sudah masif dilakukan oleh manusia, bencana akan diturunkan oleh Allah segera ke negeri itu. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu yang penting saya sampaikan kepada kita bersama pada saat ini adalah agar negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pemimpin sekarang, jadilah pemimpin yang adil. Kalau ada di antara bapak-bapak yang jadi pejabat sekarang, jadilah pejabat yang adil. Berbuat adillah, jangan zalim, jangan aniaya siapa-siapa. Untuk kita yang sebentar lagi pilkada ini akan berlangsung, pilihlah pemimpin-pemimpin yang adil. Jangan mau memilih pimpin itu karena hanya uang 100.000, 200.000, 300.000, 500.000. Pilihlah pemimpin yang adil itu. Memilih pemimpin ini bukan perkara main-main dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam golput. Apa sebab? Karena keberkahan negeri ini juga tergantung pada kepemimpinan. Dan memilih pemimpin itu bukan bisa dianggap sepele dan main-main. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, bila kamu berjalan bertiga saja kamu berjalan,
maka wajib salah satu di antara tiga itu ditunjuk menjadi pemimpin. Itu 3 orang. Dan Allah memberikan penghargaan yang tinggi kepada para pemimpin. Besok di hari kiamat Allah akan berikan perlindungan kepada 7 kelompok manusia yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok yang Allah berikan perlindungan waktu itu, yang Allah tak berikan perlindungan kepada siapa-siapa. Siapa yang Allah lindungi pertama besok di hari kiamat itu? Bukan ustadz, bukan buya, bukan yang rajin sholat tahajud, bukan hafiz Al-Quran, bukan yang rajin puasa Senin Kamis. Tapi siapa nanti yang Allah lindungi pertama di hari kiamat? Pemimpin yang adil. Begitu Allah menghargai pemimpin yang adil. Dan kita jangan main-main memilih pemimpin. Apa sebab? Karena kepentingan kita, kepentingan agama, dan kepentingan umat itu tergantung di tangan pemimpin. Tergantung di tangan pemimpin. Salah pemimpin itu sengsara kita. Meleset pemimpin itu azab kita yang akan kita dapatkan. Dan kalau Allah ingin menghukum kita, Allah berikan pemimpin zolim untuk kita. Bapak saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Andalusia, Spanyol dikuasai oleh umat Islam hampir 700 tahun. Indonesia baru merdeka 79 tahun. Hampir 700 tahun Spanyol Andalusia itu dipimpin oleh penguasa-penguasa muslim. Makmur masyarakatnya, umatnya, ilmu pengetahuan berkembang hebat di situ. Lalu apa yang terjadi? Ketika terjadi peralihan kekuasaan, umat Islam diberikan 3 pilihan. Pilihan pertama, murtad, masuk agama Nasrani. Pilihan kedua, kalau tak mau murtad, pilihan kedua, tinggalkan Andalusia, tinggalkan Spanyol, keluar dari negeri itu. Pilihan yang ketiga, kalau tak mau murtad, tak mau keluar dari Andalusia itu, pilihan ketiganya dibunuh. Padahal Islam di sana berkuasa hampir 700 tahun. Makmur rakyatnya, ilmu pengetahuan berkembang dengan hebat. Tapi kalau salah pemimpinnya, sengsara kita. Apakah Indonesia bisa seperti itu? Bisa saja. Kalau bapak-bapak main-main memilih pemimpin, kita belum 700 tahun, kita belum 100 tahun merdeka. Negeri kita seperti ini. Mereka makmur, ilmu pengetahuan berkembang hebat di situ. Kita bisa saja seperti itu kalau kita salah memilih pemimpin. Maka jangan main-main memilih pemimpin. Apa sebab? Karena kepentingan kita, kepentingan umat dan kepentingan agama itu berada di tangan pemimpin. Dan kalau ingin negeri ini mendapatkan tujuan dari kemerdekaan itu, mensejahterakan kita bersama-sama, sejahtera hidup bangsa ini, maka pilihlah pemimpin yang akan mendorong kesejahteraan bagi bangsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma a'izzal islam al-muslimin. Allahumma a'izzal islam al-muslimin. Allahumma a'izzal islam al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Na'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.